Halo teman-teman, kembali lagi di podcast FSC. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang baru saja menang nih. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ya di episode kali ini? Oke, mungkin ini untuk pendengar setia yang ingin mengikuti web development atau mau membuat web. Nah, langsung saja kita perkenalan sama tamu kita satu ini. Langsung saja. Halo teman-teman, kenalin aku Rizal Abdul Kurniawan. Aku juga di sini sebagai fungsionaris FSC 2024 di Departemen Huminfo. Oke, baik, terima kasih. Jadi ngomong-ngomong gimana nih kabarnya Rizal? Dan juga ini dia fungsionaris di Departemen Huminfo sama kayak aku. Ini teman sedepartemen tapi dia sudah berprestasi, guys. Kira-kira kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kesibukannya kira-kira sekarang pasti semester 3 ini tambah kayak banyak tugasnya, terus gimana? Kalau aku sendiri tuh banyak banget tugasnya, observasi dan lain sebagainya. Kalau di distrik sendiri kayak gimana? Kalau untuk kesibukan kuliah atau akademik di distrik lumayan juga ada banyak proyek-proyek yang dikasih. Terus itu belum lagi kan ikut banyak organisasi juga kan aku kegiatan, belum juga ada lomba-lomba ini juga ya dinikmati aja, jalani aja. Kira-kira selain di FSC, Rizal ini juga ikutin organisasi apa sih? Aku selain di FSC juga ikut organisasi himpunan mahasiswa di Prodi Bistik itu sendiri, dan juga aku ditempatkan di Departemen Kreatif Media and Information. Itu juga kurang lebih kayak Huminfo di FSC. Terus belum lagi juga ada di Ormas, ya aku juga ikut organisasi mahasiswa daerah, namanya Imama, Ikatan Mahasiswa Magetan. Dan juga di departemen yang kurang lebih sama Infokom. Oke, berarti kurang lebih ini udah bidangnya ya, di bidang info atau komunikasi dan lain sebagainya. Mungkin ini akan menjurus ke web. Nah, kira-kira dari Rizal sebelum adanya lomba web company ini, apakah udah pernah bikin? Kan biasanya di project bistik kan ada kayak project-project kayak gitu. Nah, kira-kira udah pernah bikin nggak? Sebelum ini ikut lomba ini aku udah pernah bikin. Pertama kali itu ketika aku join Hima Bisdik, itu kan sebelum berjalan periodenya itu kan ada rapat kayak ini kan itu buat setiap departemen. Nah itu aku dapat yang PIC website dari Prodi, dari Hima Prodi itu sendiri. Nah dari situ sebelumnya kan aku belum pernah megang atau bikin atau develop website. Nah dari situ aku belajar, kok ternyata seru banget, caranya gini buat bangun website, develop website. Nah dari Hima itu aku dapat channel buat bikin website kayak perlombaan di Covet, itu perlombaan internasional yang diadain Hima Bisdik. Terus ada juga sekarang aku dapat tawaran itu megang atau jadi admin di website S3 Management. Jadi ya dari gimana ya, awalnya itu dari ternyata mungkin bisa dibilang aku pengen menekuni lagi sih itu biar jadi passion yang menghasilkan gitu. Nah awalnya itu kan mungkin ada kendala atau kesulitan tersendiri sebelum memegang website itu kan dikasih web di Hima kan. Yeah. Nah terus ada juga sekarang di S3 Manajemen itu juga naik. Ada kesulitan nggak dalam mengelola website itu? Kesulitan sih pasti ada, karena biasanya tuh kesulitan disebabkan kurangnya mungkin bisa dibilang jam terbang atau pengalaman, tapi dari situ bisa buat aku jadiin bahan belajar apa aja sih yang belum aku bisa. Nah itu nanti bisa buat aku belajar untuk kedepannya biar bisa lebih mengasah skill, bisa terus menghadapi kendala-kendala itu. Karena udah ada pengalaman di website, terus
Nah, kira-kira sebelumnya kamu ini ingin ikut web company ini tuh suruhan atau memang keinginan sendiri? Oh, untuk alasan atau motivasi aku ikut lomba ini tuh awalnya tuh sebenarnya aku ditawarin langsung sama ketuanya buat jadi panitia, tapi aku nggak mau. Karena apa? Karena aku pengen mencoba skillku. Di Hima itu kan, yaitu tadi disuruh megang website Hima Prodi kan. Nah, dari skill yang udah aku punya, aku pengen coba, bisa gak sih aku ikut lomba, bisa gak sih aku buktiin skillku ini bisa dapat prestasi gak sih, intinya itu penasaran. Terus dari situ aku bisa jadi belajar lagi siapa aja. Oke, baik. Terus kira-kira di website company ini, lomba website company itu model websitenya tuh kayak apa? Kita bikin proposal atau gimana? Dari lomba yang habis aku ikutin kemarin itu, tahapannya tuh sebenarnya ada 3, yakni yang pertama ada tahapan buat project charter. Project charter ini ada di babak penyisian. Nah, gunanya kita buat project charter ini untuk menentukan apa sih tujuan dari website ini dibuat, terus fitur-fitur apa aja sih yang mau dimasukkan. Intinya itu project charter seperti mungkin kita buat konsep awal mau dibuat kayak gimana sih websitenya ini nanti. Nah, dari project charter tersebut panitia lombanya itu seleksi lagi buat babak selanjutnya, yakni semifinal. Nah, kebetulan aku lolos. Nah, pada saat babak semifinal itu kita udah disuruh buat bikin website tapi memakai local host, jadi belum bisa diakses secara online, jadi hanya bisa lewat satu perangkat aja, itu developnya. Nah, dari situ kita disuruh develop dan bangun sampai deadline yang ditentukan, terus nanti dipilih lagi, dikerucutin jadi 10 besar. Nah, di 10 besar itu kita disuruh paling kompleksnya ditaruh di akhir nih, disuruh buat fitur yang digunakan untuk memasarkan apa aja sih produk yang dihasilin dari company atau organisasi tersebut. Nah, setelah itu udah di develop, kita presentasiin di depan dewan juri. Udah gitu sih. Terus itu kamu kan kelompok, nah itu kelompoknya ada berapa? Terus pembagian job desk pas waktu mau pelaksanaan lomba itu gimana? Ada yang kayak bikin ini, bikin itu, atau dari peraturan lombanya itu minimal untuk menjadi sebuah kelompok itu kita harus ada 3 sampai 5 anak. Nah, di kelompokku itu sendiri ada 5 anak, terdiri dari aku sebagai project manager, jadi yang mengkoordinasikan semua ini agar websitenya bisa jadi jalan-jalan lancar. Terus aku bagi buat anggotaku tuh ada 2 bagian, yakni bagian development web, terus sama bagian designer and testing. Jadi setiap bagian ini mempunyai job desk sendiri-sendiri. Di bagian development, job desk-nya itu paling utama yakni membangun sebuah website yang diimplementasikan dari desain yang dibuat oleh tim desain itu tadi. Nah, setelah itu tim desain and testing ini punya 2 job desk. Yang pertama yakni membuat desain awal dulu. Website kita mau dibuat kayak apa sih, di dalamnya mau dikasih apa aja sih, ya fitur apa aja, menu apa aja. Nah, itu yang buat tim desain. Setelah itu baru tadi dikerjain sama tim developer. Baru setelah tim developer selesai sama job desk-nya, dites sama tim designer and testing itu tadi. Kalau ada bug atau masalah-masalah atau kendala-kendala, balik lagi ke tim developer sampai fix gitu terus. kira-kira dari penilaian juri itu ada aspek-aspek tersendiri nggak yang menonjol buat oh ini tuh nanti
jadi yang benar-benar disorot, nah kayak gitu. Mungkin kan teman-teman yang di sana juga bakalan ikut kayak gini gitu. Nah mungkin ada tips atau triknya gitu. Yang pertama mungkin dari aspek atau poin yang disorot ketika aku masuk final kemarin. Yang paling utama itu sebenarnya bukan desainnya, bukan dari tampilan atau estetikanya, tapi dari fungsionalitas setiap fitur yang ada di website itu. Jadi kita itu benar membuat fitur, tapi yang harus bisa berfungsi. Yang dalam artian bukan cuma buat pajangan doang. Yang fiturnya itu harus bisa buat digunain selayaknya yang diinginkan dari pejuang web itu sendiri. Poin utama yang dipenginkan juri dari lomba itu kan yang pertama fitur sih. Nah, untuk fitur kemarin itu aku membawa yang pasti ada buat halaman company profile itu sendiri. Dapat company profile itu kayak isinya sejarah, latar belakang, terus alamat atau identitas informasi itu bisa didapetin di fitur company profile. Terus yang kedua itu ada fitur buat artikel kegiatan. Jadi setiap habis ada kegiatan di organisasi atau perusahaan itu bisa digunakan untuk di-upload di situ. Habis kegiatan apa aja sih yang ada di perusahaan itu. Terus yang ketiga ada fitur pelatihan. Nah, pelatihan ini kenapa ada fitur pelatihan? Karena ini kan sebenarnya organisasi dalam bidang kelompok tani atau pertanian. Nah, di situ di informasi yang diberikan oleh panitia bahwa kelompok tani ini juga sering mengadakan pelatihan seperti perawatan kebun rutinan, itu gimana sih cara merawat kebun yang diajarkan lah, dikasih tahu lah. Terus monitoring juga, monitoring tuh kayak misal kita lagi nanam sayur ini nih, ini tuh diajarin kayak setiap berapa hari itu harus dikasih apa, harus gimana, intinya diajarin cara mengelola lahan atau kebun pertanian dengan baik. Itu sih. Lanjut ke tips and trick, mungkin agar karya kalian bisa dilihat oleh dewan juri itu yang paling utama, yang paling harus diperhatikan adalah ketentuan dari lomba itu sendiri. Lomba itu pengennya misal yang harus ada di dalam website itu apa aja sih, terus poin penilaian yang di highlight oleh juri itu apa aja sih, terus jangan lupa sama deadline-nya juga harus diperhatiin. Itu kamu harus bisa menyusun timeline kerja kamu supaya bisa, kalau bisa fix sebelum hari terakhir buat jaga-jaga kalau misalnya kendala apa pas submit pas itu. Terus selain memperhatikan dari peraturan atau guidebook atau ketentuan dari lomba itu, kalian juga harus riset bisa dari internet. Bentuknya kayak apa aja sih website yang di bidang itu, jadi kalian bisa riset. Jadi biar nggak ngeblank atau ngangong mau buat website seperti apa yang kalian usung di lomba ini. Terus yang ketiga mungkin jaga komunikasi sesama anggota antar tim. Mungkin kalau ada yang kesusahan bisa disuruh bilang di grup, mungkin yang lain bisa bantu gitu kan. Jadi biar kan balik lagi ke awal, intinya tuh kalau di kelompok kampus itu sama-sama belajar, sama-sama pengen berkembang bareng buat tujuan kita kan ya mencari pengalaman sebenarnya di lomba ini. Kalau untuk jalan itu nanti biar usaha kita lah dan juga bonus. Iya, bonus juga itu sih 3 itu tadi. Oke,
Oke, jadi itu tadi teman-teman tips dan trik dan juga tantangan yang dihadapi oleh Rizal sendiri pas pelaksanaan lomba pembangunan web ini. Nah, mungkin dari Rizal sendiri tuh ada rencana nggak atau inovasi buat FSC terkait website ini kira-kira? Mungkin kalau rencana sih ya, rencana itu harus konsultasi sama atasan dulu kan. Oke, ya. Mungkin kalau dibuka forum buat usulan, yang pastinya aku mau ngusulin website buat FSC ini nanti kurang lebih kayak punyanya Human juga gitu, dan di dalamnya ada itu kurang lebih seperti about itu ya kayak company profile tadi. FSC itu apa aja sih, isinya apa aja, tujuan, visi, misi, terus lanjut juga ada buat itu kegiatan atau blog atau artikel itu nanti juga buat publikasi kegiatan FSC itu ada apa aja sih di dalamnya, nggak hanya lewat IG atau YouTube atau TikTok, tapi kita juga punya website itu nanti kan bisa diakses Atau bahkan di luar iya, desa. bahkan bisa diakses seluruh dunia atau global, jadi bisa menambahkan itu kan branding atau visibilitas FSC. Oh, ternyata di Indonesia ada UKM kayak gini nih, pengarah kayak gini. Terus setelah about, terus artikel, ada juga mungkin kayak pengenalan buat setiap departemen. Iya. Halaman departemen ini dibuat mempunyai tujuan apa, terus anggotanya ada siapa aja, terus nanti dari setiap anggota itu mungkin kalau pengen ditampilkan kayak LinkedIn atau Instagram buat branding para fungsionaris sendiri itu juga boleh. Terus setelah halaman departemen, fitur atau halaman fitur proker ini nantinya akan menampilkan proker apa aja sih yang ada di FSC. Nanti di setiap halaman proker itu kayak misal kalau di makan ada yang rutinan nih kayak podcast, kayak majalah, itu bisa diupload di situ. Jadi setiap orang bisa upload mengakses di website itu. Inovasi terbaru buat FSC tahun depan ini mungkin bisa diaplikasikan. Juga mungkin saya juga nambahin kalau misalnya inovasi ini juga diadakan pelatihan kayak yang dibangun tadi itu, pelatihan terkait penulisan dan lain sebagainya. Wah, itu tadi adalah pembahasan yang sangat menarik, apalagi buat kalian yang ingin terjun di website atau aplikasi atau semacamnya. Nah, mungkin itu saja dan terima kasih banyak untuk Rizal udah sharing-sharing terkait web development itu gimana, terus tantangan-tantangan saat lomba itu gimana. Nah, mungkin untuk kalian semua pendengar podcast FSD bisa disimak baik-baik apa saja tadi poin penting seperti fitur-fitur yang harus diperhatikan, terus juga penilaian dan poin yang penting dari tweet-tweetnya kayak gitu. Mungkin itu saja, terima kasih banyak sekali lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel FSD ini dan juga langsung ke Instagramnya, kepoin terus FSD ini. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.